teman-teman? Sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Hai guys, selain sebagai perompak kecil, virus juga merupakan penyusup kecil loh. Jadi, beberapa virus menyisipkan materi genetiknya secara diam-diam pada materi genetik inangnya. Dan ini terjadi pada siklus lisogenik. Berbeda dari siklus litik yang di akhir tahapannya membuat sel inang lisis, sehingga menyebabkan kematian pada sel inang, pada siklus lisogenik tidak menyebabkan kematian pada sel inang loh. Wah, jadi penasaran ya, bagaimana bisa sih virus bereplikasi tapi tidak menyebabkan kematian pada inang? Oke guys, jadi siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Contoh virus yang dapat melakukan siklus ini adalah Bacteriophage lambda atau phage lambda. By the way, phage lambda itu memiliki bentuk yang serupa dengan Bacteriophage T4. Hanya saja serabut ekornya lebih pendek. Pada dasarnya, dua tahapan awal siklus lisogenik sama seperti siklus litik, yaitu adsorpsi dan penetrasi. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada tahapan setelahnya. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan tahapan siklus lisogenik pada Bacteriophage lambda. Jadi, seperti yang disampaikan sebelumnya, siklus lisogenik juga diawali dengan tahap adsorpsi atau penempelan, di mana pada tahap ini virus lambda akan menempel pada reseptor sel bakteri yang menjadi inangnya menggunakan serabut ekor yang dimilikinya. Kemudian masuk tahapan penetrasi. Di tahap ini, virus lambda akan menginjeksikan materi genetiknya berupa DNA ke dalam sel bakteri. Selanjutnya, masuk ke tahap integrasi, di mana DNA phage lambda akan diintegrasikan atau disisipkan pada bagian tertentu dari materi genetik inang. Materi genetik virus yang diintegrasikan atau disisipkan pada materi genetik inang disebut prophage. Dan selama dalam kondisi prophage, materi genetik virus akan dipertahankan dorman atau diam dan tidak akan diterjemahkan, sehingga sel inang tidak sadar nih kalau materi genetiknya telah disisipi materi genetik virus. Wah, benar-benar penyusup kecil kan? Selanjutnya tahap multiplikasi inang yang terjadi saat sel inang, yakni bakteri, bersiap untuk membelah. Ia akan menggandakan materi genetiknya. Hal ini menguntungkan bagi virus, sebab dengan proses ini, materi genetik virus akan ikut tergandakan. Akibatnya, setiap sel anak yang dihasilkan dari pembelahan bakteri juga mengandung prophage, atau dengan kata lain, terinfeksi oleh virus phage lambda. Makanya guys, melalui mekanisme siklus lisogenik ini, virus phage lambda memperbanyak diri dengan digandakannya materi genetik virus melalui pembelahan sel pada inang, dan tentu tanpa membuat sel inang pecah atau mengalami kematian. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya sel bakteri yang mengandung prophage terkena radiasi UV atau terkena paparan sinar UV, maka DNA virus phage lambda akan mengalami eksisi atau terlepas dari materi genetik bakteri dan akan masuk ke jalur siklus litik yang menyebabkan lisis pada sel inang. Nah guys, karena virus phage lambda dapat melakukan replikasi melalui siklus lisogenik dan siklus litik, maka disebut dengan virus phage temperate. Lalu,
apa sih perbedaan dari siklus lisogenik dan siklus litik? Oke, sekarang kita bedakan yuk siklus litik dan siklus lisogenik. Pertama, siklus litik membuat sel inang lisis atau pecah, sehingga terjadi kematian sel inang. Sementara pada lisogenik tidak menyebabkan kematian pada sel inang. Kemudian, di siklus litik, perbanyakan partikel virus baru terjadi secara langsung. Setelah materi genetik virus masuk, kemudian langsung ke proses untuk membentuk partikel virus baru. Sementara itu, pada lisogenik terjadi secara tidak langsung, karena setelah materi genetik virus masuk, justru disisipkan pada materi genetik inang dan terbentuk profag yang akan terus diam dan ikut digandakan atau diperbanyak seiring dengan pembelahan sel inang. Selanjutnya, pada siklus litik, karena perbanyakan partikel virus terjadi secara langsung, maka kecepatannya diatur oleh materi genetik virus. Sementara itu, pada lisogenik, karena tidak langsung, jadi kecepatan perbanyakan profag pun diatur oleh sel inang. Nah, itu dia guys, mekanisme replikasi virus, yakni siklus lisogenik. Dan juga perbedaannya dengan siklus litik, yang tentunya bisa kalian lihat lagi di tabel berikut ini. Kematian sel inang terjadi pada siklus litik, sementara itu pada lisogenik tidak. Jenis replikasi pada siklus litik terjadi secara langsung, sementara itu pada lisogenik tidak langsung. Kecepatan replikasi pada siklus litik bergantung materi genetik virus. Pada lisogenik bergantung pada pembelahan sel inang. Oke, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Pada siklus lisogenik, penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang menyebabkan terbentuknya A. Profag, B. Virion. Jawabannya A ya. Oke deh, jadi sekarang sudah lebih paham ya. Jadi, pada siklus lisogenik, selain ada tahapan adsorpsi dan penetrasi, ada juga tahapan integrasi dan multiplikasi sel inang. Tapi yang kita bahas nih baru replikasi virus yang menginfeksi sel bakteri saja loh. Lalu bagaimana ya replikasi virus yang menginfeksi sel hewan? Yuk pelajari di video berikutnya ya. Dadah!